Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Nah, sekarang kakak yang pimpin doanya ya. Silahkan adik-adik semua berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya kakak ingin bertanya, bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat? Alhamdulillah, semoga adik-adik sehat selalu dan jangan sampai ada yang sakit ya. Nah, kakak berterima kasih atas kehadiran adik-adik semua sampai bisa berkumpul di kelas ini. Dan sebelumnya kakak ingin mengecek kehadiran adik-adik yang ada di kelas ini. Nah, sebelumnya kakak ingin mengajak adik-adik untuk memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat dan melakukan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kakak ingin mengajak adik-adik dulu untuk membuat kesepakatan ya. Karena dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan melakukan pembelajaran dan agar pembelajaran tersebut tidak ada keributan dan dapat dilakukan dengan baik. Sepakat ya? Nah, selanjutnya adik-adik sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Nah, selanjutnya kakak akan menayangkan gambar dan video yang berhubungan dengan materi layanan. Dan adik-adik silahkan mengamati video dan PowerPoint yang telah kakak tayangkan. Materinya adalah, nah sekarang kakak ingin menjelaskan materi tentang pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup sehat adalah upaya setiap orang yang ingin selalu tampil sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya, Anda juga harus mempraktikannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh adik-adik akan selalu sehat dan tampak segar. Pola hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Pola hidup bersih dan sehat itu jumlahnya banyak sekali, bisa ratusan. Misalnya tentang gizi, makanan, beraneka ragam makanan, minuman, tablet, dan penambah darah, dan mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin. Ada juga langkah-langkah pola hidup sehat yang adik harus terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah berolahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi juga ada banyak orang yang sering mengabaikannya. Padahal olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Apabila kita berolahraga secara teratur, maka banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita seperti daya tahan tubuh meningkat, bisa menguatkan tulang-tulang, menurunkan lemak pada tubuh, mengurangi stres, menambah kebugaran tubuh, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah menjaga pola makan. Adik-adik harus tetap menjaga pola makan. Untuk itu, adik-adik dianjurkan mengetahui tentang makanan-makanan yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Pada umumnya, banyak orang yang sering tidak memperhatikan tentang hal ini. Banyak sekali makanan yang bisa membahayakan bagi tubuh kita, seperti makanan yang mengandung pengawet, makanan junk food, atau makanan cepat saji. Sebaiknya kita bisa mengatur pola makan kita seperti waktu-waktu yang baik dan kita makan juga makanan yang menyehatkan. Ketiga adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Apabila adik-adik ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya, maka adik-adik harus memperhatikan lingkungan yang harus dijaga. Lingkungan yang perlu kita jaga adalah air, tanah, udara, iklim, tumbuhan, dan lain sebagainya. Apabila adik-adik hidup di lingkungan yang tidak baik, seperti berkumpul dengan orang yang perokok, lingkungan yang penuh dengan sampah, banyak terkena asap mobil, dan lain-lain sebagainya. Dengan lingkungan yang tidak baik juga akan memicu kesehatan kita. Yang keempat adalah beristirahat yang cukup. Banyak sekali orang yang mempunyai aktivitas dan terkadang lupa dengan menghiraukan waktu istirahatnya. Bila adik-adik mempunyai pola tidur yang berantakan, seperti tidur yang terlalu larut malam dan harus bangun pagi-pagi untuk belajar, padahal apabila kurang istirahat dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi, sebaiknya apabila istirahat, belajar di siang hari, paling tidak kita bisa tidur sejenak selama 20 menit agar pikiran kita bisa segar kembali. Tetapi kita harus bisa menata pola tidur kita yang baik supaya tidur bisa tepat waktu dan juga menyehatkan tubuh kita.
Adapun beberapa tips pola hidup sehat. Yang pertama adalah adik-adik harus mengkonsumsi protein. Sebagian sumber protein yang amat baik meliputi ikan, kacang-kacangan, serta daging-dagingan. Tubuh memerlukan protein untuk perkembangan serta gantinya beberapa sel yang rusak. Yang kedua adalah hindari makanan yang mengandung pengawet. Batasilah makanan-makanan yang diolah dengan suhu tinggi serta lama dengan pengolahan spesifik yang dapat menyebabkan prokarsinogen, layaknya makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dan dipanggang hingga hangus. Ada baiknya Anda mengkonsumsi makanan yang sudah direbus. Ketiga adalah jauhi makanan berlemak. Kurangi terlampau banyak mengkonsumsi makanan gorengan, serta makanan yang memiliki kandungan protein serta lemak yang cukup tinggi seperti makan jeroan. Yang keempat adalah makanan buah-buahan yang fresh. Tahukah adik-adik waktu paling baik makan buah di antara waktu makan atau sebelum makan? Nah, sebelum saat makan, 7 waktu makan buah setelah makan. Daya buah cuman dapat disimpan tubuh serta tidak dipakai. Yang kelima adalah mengurangi minuman memiliki kandungan gula. Ada baiknya adik-adik mengurangi minuman yang memiliki kandungan kadar gula yang tinggi karena gula dapat mempercepat dampak penuaan obesitas yang menyebabkan pada penimbunan lemak di lever. Bisa digunakan pemanis alami layaknya gula aren daripada gula pasir. Yang keenam adalah meminum banyak air. Adik-adik sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi antara 8-10 gelas air dalam sehari. Hal ini merupakan panduan yang dapat dikerjakan, yaitu dengan minum segelas air sebelum saat makan. Terkadang kita tidak betul-betul lapar, cuman dehidrasi. Yang ketujuh adalah mengawali program olahraga dengan teratur. Adik-adik apabila tidak memiliki rutinitas olahraga, awalilah dengan latihan mudah serta perlahan jalan beranjak ke tepi yang lebih berat. Pastikan olahraga yang beri kesegaran layaknya jalan-jalan saat pagi hari. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Dari kakak, nah sebelum kakak menutup pertemuan ini, alangkah baiknya adik-adik sekalian berdoa sebelum meninggalkan kelas ini. Nah, kakak yang pimpin doanya ya. Silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan adik-adik dan agama adik-adik sekalian. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa bersyukur dan tetaplah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.